Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyati, ya ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Ustazuna wa waliduna Al-Ustaz Al-Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullah ta'ala wa jazahullahu anni wa anil muslimin khairul jaza. Baik ikhwatal iman, teman-teman, sebagaimana yang telah kita katakan sebelumnya, jika ada pertanyaan dari antum yang terkait pelajaran halaman 3 sampai halaman 37, tafadhol. Namun jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan ke bab yang ketiga. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Murojaahnya seperti itu. Antum yang murojaah, kemudian jika ada yang tidak dipahami atau ada iskal, ditanyakan. Bila tidak ada, maka ana anggap semuanya paham. Sehingga kita lanjutkan ke bab yang ketiga. Jadi silakan ikhwah teman-teman ditanyakan apa yang tidak dipahami dari pelajaran yang pertama sampai terakhir kita bahas pada Rabu kemarin. Ana Ustaz. Ya, betul. Bismillah. Untuk isim nisbah Ustaz, susunannya itu apakah dia selalu na'at man'ut walaupun secara makna dia idhofah, seperti perkataan kita al-lughah al-arabiyyah, begitu juga al-madrasah al-ibtidaiyah dan seterusnya Ustaz. Itu susunannya na'at man'ut, tapi ya, setiap isim nisbah itu maka jatuh nanti sifat mausuf. Al-lughah al-arabiyyah, maka al-arabiyyah itu adalah sifat untuk al-lughah. Ya, misalnya ad-da'wah as-salafiyah. Ya, as-salafiyah itu adalah sifat untuk ad-da'wah. Dan dia kalau na'at man'ut maka harus bersesuaian dari segi jenisnya. Ya. Kalau yang disifati mu'annas maka sifatnya juga harus mu'annas. Artinya yang nisbahnya dikasih tak marbutoh. Kayak tadi ad-da'wah. Ad-da'wah ini kan mu'annas, maka sifatnya as-salafiyah kita bilang dengan adanya tak marbutoh. Nggak boleh ad-da'wah as-salafi, itu nggak boleh. Harus as-salafiyah dengan adanya tak marbutoh, karena nanti kedudukannya na'at. Ya. Sama al-madrasah al-ibtidaiyah dengan adanya tak marbutoh. Kenapa? Karena al-madrasah mu'annas. Ya, nggak boleh jadi al-madrasah al-ibtidai, nggak boleh. Begitupun al-madrasah as-sanawiyah, nggak boleh al-madrasah as-sanawi, nggak boleh. Jadi harus bersesuaian dari segi jenis. Baik. Seperti itu Mas Heri. Nah Ustaz, walaupun secara makna pas kita artikan tuh idhofah ya Ustaz. Iya, iya. Karena kalau idhofah itu Mas Heri, maka harus bisa disisipi salah satu dari 3 huruf jar, min, fi, atau li. Nah, kalau nggak ada salah satu makna huruf ini, maka itu bukan idhofah namanya. Sekarang al-madrasah al-ibtidaiyah, bisa nggak disisipi salah satu dari huruf jar tadi, min, fi, li? Nggak bisa. Karena nggak bisa, maka ini bukan susunan idhofah namanya, tapi susunan na'at man'ut.
Nah, Ustaz. Jelas insya Allah Mas Heri ya. Nah, Ustaz. Baik, yang lain Iwan? Ada yang ingin ditanyakan? Pak Bayu. Ya Ustaz. Kalau Ada yang ditanyakan? cuma mau ini komentar aja Ustaz Berarti Afan. insya Allah paham semua ya Iwan ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada Ustaz. Gimana? Tes. Apa yang komentarnya Pak Bayu? Pak Subhan silakan Pak Subhan. Baik. Apa arti harfiahnya itu Ustaz? Maksur sama mangkus Ustaz. Baik. Ya, Pak Subhan. Apa yang ditanyakan Pak Subhan? Apa arti harfiahnya itu maksur sama mangkus Ustaz? Maksur itu arti harfiahnya. Iya Ustaz. Maksur itu dari kata qasara, artinya terputus atau maksur itu diambil dari kata qasara. Ya, qasara yaksiru. Artinya memendekkan. Ya. Memendekkan. Kalau mangkus itu diambil kurang. Itu arti harfiahnya. Apa yang maksur kan yang dipendekkan? Mangkus atau suatu yang maksur itu hal yang banyak kelemahannya. Makanya nggak bisa dinampakkan harokat-harokatnya dalam isim maksur. Ya. Nggak bisa dinampakkan harokat-harokatnya dalam isim maksur. Mankus itu yang dikurangi, itu dikurangi apa? Dikurangi beberapa harokat tidak bisa dinampakkan. Dan ada kalanya bisa dinampakkan yaitu ketika nasab. Seperti itu Pak Subhan. Ya, syukran Ustaz. Wan. Ada lagi yang ditanyakan Iwan? Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Pak Ustadz, mohon penjelasan mengenai isim sohih ini Pak Ustadz. Isim sohih kan yang tidak diakhiri dengan 3 huruf. Ya, isim sohih yang tidak diakhiri salah satu dari 3 huruf ilat. Oh, salah satu Pak Ustadz ya? Ya, salah satu dari 3 huruf ilat. Bukan semuanya Pak Ustadz, bukan ya? Bukan, salah satu. Nah, Oh, contoh begitu. misalnya Pak Sikin. Ya. Ya, Al-Fata itu isim sohih atau bukan? Al-Fatah. Al-Fatah bukan Pak Ustadz. Bukan. Kenapa? Karena ada huruf ilah. Huruf. Ya. Ada huruf ilah alif ya. Ya. Ya, baik. Jadi selama tidak ada huruf ilah, maka itu pasti isim sohih namanya. Nggak, soal nanti berikutnya kita mau membahas mengenai fi'il sohih Pak Ustadz. Agak berbeda Pak Ustadz ya? Beda. Iya. Baik. Ada lagi Ikhwan? Afwan. Termasuk itu tadi al-fatah Ustaz. Alif lamnya Ustaz. Dihitung alif lamnya juga tadi al-fatah Ustaz. Enggak, fata. Alif lam itu tanda isimnya. Berarti fatah tadi itu al-fatah tadi apa? Sahih Ustaz. Isim sahih. Isim bukan isim sahih. Dia masuk dalam kategori isim ghairus sahih. Dan isim ghairus sahih itu ada berapa macam? Ada berapa macam Pak Subhan? Lupa Ustaz. Ghairus sahih.
Sudah lupa Ustaz. Oh, lupa. Maksur, Oh, sama mangkus ya. mankus, dan Mamduh. mamdud. Ya. Jadi isim ghairu sahih itu ada mankus, maksur, dan mamdud. Nah, berarti al-fata itu termasuk dalam kategori isim ghairu sahih. Kalau diperinci maka masuk dalam kategori isim maksur. Kenapa? Karena dia ada alif di akhirnya dan sebelumnya fathah. Oh, al-fat, oh, iya, 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 iya. Saya kira tadi ha di belakangnya Ustaz, al-fatah. Ternyata al-fatah. Kalau al-fattah, al-fattahu, nah itu baru ha. Oh ya Ustaz, syukran Ustaz. Ada lagi Wan? Kayaknya nggak ada yang bertanya ini. Kita lanjut aja ya ke halaman 38. Ya, bab as-salis, bab yang ketiga. Ya, bab yang ketiga yaitu pembahasan tentang fiil. Jadi Ikhwan, perlu untuk ketahui ya, pembahasan bahasa Arab, ya al-lughah al-arabiyyah itu intinya ada dua. Pertama, pembahasan tentang kalimat atau kata. Ya, kalimat atau kata. Dan kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Isim, fiil, huruf. Nah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang isim. Maka malam ini kita masuk ke pembahasan tentang fiil. Baru nanti pembahasan tentang huruf. Ya, tapi biasanya untuk pemula tidak dibahas tentang huruf. Tidak dibahas tentang huruf. Jadi pembahasan yang dikaji dalam kata atau kalimat itu adalah isim dan fiil. Ya, isim macam-macamnya bagaimana, fiil macam-macamnya bagaimana, itu yang dikaji. Kemudian setelah membahas tentang kalimat, baru kita membahas tentang jumlah. Ya, jumlah atau susunan kata atau kalimat dalam bahasa Indonesianya. Nah, nanti ketika membahas tentang jumlah ini, kita mengkaji grammarnya, mengkaji kaidah-kaidahnya. Kapan mubtada khobar, bagaimana susunan mubtada khobar, fiil, fa'il, maf'ul, ya, maf'ul bihi, maf'ul mutlak, tamyiz. Nah, itu nanti dibahas di pembahasan tentang jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia atau susunan kata. Nah, sebelum antum masuk ke pembahasan tentang susunan kata atau jumlah, maka antum diajarkan terlebih dahulu tentang komponen-komponennya, yaitu isim. Isim itu pembagiannya bagaimana, sudah dipelajari. Sekarang kita akan masuk kepada fiil. Nah, fiil pembagiannya bagaimana, itu yang akan kita pelajari insya Allah malam ini. Baik, sebentar ada pertanyaan. Apa Ustaz mau bertanya kenapa di tabel tasrif fiil yang fiil madinya fa'ila dan fa'ula itu tidak ada isim alatnya ya? Sedangkan di dalam pembahasan isim alat di buku ini ada contoh misbah dalam isim alat dari sobuha pada wazan fa'ula. Syukron. Di tabel tasrif fiil yang fiil madi. Berarti itu pembahasan di tasrif. Pembahasan di tasrif. Ya, nanti insya Allah dibahas. Nanti dibahas. Baik. Sekarang perhatikan Ikhwan, kita masuk ke al-babus salis, bab yang ketiga, yaitu pembahasan tentang fiil ditinjau dari kaidah-kaidah sorofnya. Kalau pembahasan yang lalu, bab yang kedua itu isim ditinjau dari kaidah-kaidah sorofnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan fiil ditinjau dari kaidah-kaidah sorofnya. Tafadhol, Pak Bayu Iqra. Pasal pertama, fiil ditinjau bangunan huruf akhirnya. Fiil ditinjau bangunan huruf akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu fiil mu'tal dan fiil shahih. Yang pertama, fiil shahih adalah fiil yang pada huruf aslinya tidak ada huruf ilat. Huruf ilat ialah alif, wawu, dan ya. Ya, Misalnya, baik. ya. Baca misalnya. Misalnya, kataba, darosa, rosama. Baik, Ikhwan. Sekarang kita akan membahas tentang fiil. Ya, ditinjau dari kaidah-kaidah sorofnya. Ini adalah bab ketiga. Nah, pasal pertama dari bab ketiga ini adalah tentang fiil bin nadhari ila bunyatihi. Ya, fiil ditinjau dari bangunannya. Ya, fiil ditinjau dari bangunannya. Maksudnya bangunannya itu apa? Bangunan huruf akhirnya.
Ya, bangunan dari huruf akhirnya. Apakah huruf akhirnya itu adalah huruf penyakit atau bukan? Jika huruf akhirnya itu adalah huruf penyakit, ya, maka dinamakan dengan fiil yang ghairu sahih, ya. Jadi saya ulangi, Iwan, sebenarnya bukan huruf akhir, ya. Sebenarnya bukan huruf akhir. Ya. Ini ada kekeliruan. Ini ada kekeliruan, Iwan. Jadi fiil ditinjau dari bangunannya. Kalau di sini disebutkan huruf akhir, tidak bangunannya. Maksudnya bangunan di sini adalah huruf asli dari fiil tersebut. Ya, dilihat huruf asli dari fiil tersebut. Apakah huruf aslinya itu terdapat huruf penyakit, yaitu wawu, ya, atau alif, maka dinamakan dengan fiil ghairu sahih atau fiil mu'tal. Nah, apabila tidak terdapat huruf penyakit, tidak ada wawu, tidak ada alif, tidak ada iya dalam huruf asli fiilnya, maka dinamakan dengan fiil sahih. Ya, jadi pernyataan ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ini tidak tepat. Ya, pernyataan huruf akhirnya tidak tepat. Jadi yang dimaksud dengan bangunan di sini adalah huruf asli dari fiil tersebut. Huruf asli dari fiil tersebut. Biasanya huruf asli itu ada 3 huruf aslinya. Ya. Nah, huruf asli ini yang fa'ala, fa'ain lam. Dilihat, apakah salah satunya adalah merupakan huruf penyakit atau tidak? Jika ada huruf penyakit, maka namanya mu'tal. Ya, huruf yang fiil yang ghairu sahih. Jika nggak ada huruf penyakit, maka namanya fiil sahih. Oleh karena itu disebutkan di sini fiil ditinjau dari bangunan. Ini bukan bangunan akhir, ya. Ditinjau dari bangunannya. Terbagi menjadi 3. Ya. Fiil ditinjau dari bangunannya. Bukan bangunan akhirnya. Salah, ya. Bukan bangunan akhir, tapi fiil ditinjau dari bangunannya. Maksudnya bangunan apa? Huruf asli fiilnya. Ya. Huruf asli fiilnya. Jadi fiil ditinjau dari huruf asli fiilnya atau bangunannya, terbagi menjadi 2. Pertama, sahih, kedua, mu'tal. Kapan dikatakan sahih? Ketika huruf asli dari fiil tersebut bukan huruf penyakit atau huruf illah. Apa aja huruf penyakit? Ya, wawu, alif. Maka ketika tidak ada salah satu dari huruf illat ini dalam huruf asli fiil, maka dinamakan fiil sahih. Maka dinamakan fiil sahih. Contoh misalnya, kataba. Coba perhatikan kata kataba. Di sini kataba, polanya fa'ala, berarti fa fiilnya huruf asli, huruf sahih, kaf, bukan huruf illah. Ya. Kemudian ain fiilnya ta, bukan huruf illah, lam fiilnya ba, bukan huruf illah. Berarti ketiga huruf aslinya adalah bukan dari huruf penyakit. Maka kataba masuk dalam kategori fiil sahih. Begitupun darosa. Ya, huruf aslinya bukan tersusun dari huruf illah. Maka masuk dalam kategori fiil sahih. Rasama juga termasuk dalam kategori fiil sahih. Kenapa? Karena huruf-hurufnya bukan dari huruf illah. Ya, bukan dari huruf illah. Atau salah satu hurufnya tidak terdapat huruf illah, ya. Artinya semua hurufnya adalah huruf yang bukan huruf illah, hingga dinamakan dengan fiil sahih. Baik. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan, Iwan? Jadi di sini, Iwan, biar nggak salah paham, di sini bukan huruf akhirnya, ya. Bukan huruf akhirnya, saya ulangi. Tapi bangunan fiil maksudnya adalah huruf asli dari fiil tersebut. Huruf asli dari fiil tersebut tidak terdapat di dalamnya huruf illah. Itu yang dimaksud dengan bangunan fiil, bukan bangunan akhirnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak Ustaz. Ya, silakan Asikin. Memang betul ada kesalahan di sini, kelihatannya ditinjau dari bangunan. Beda dengan isim itu ditinjau dari bangunan huruf akhir, Pak Ustaz. Beda, Pak Ustaz. Ya, kalau isim ditinjau dari huruf akhirnya, ya. Apakah dia alif atau ya, gitu kan? Nah, kalau di sini bukan ditinjau dari huruf akhirnya, tapi ditinjau dari huruf aslinya. Itu yang dimaksud dengan bangunan.
Apakah huruf aslinya itu terdapat huruf ilah atau bukan? Kalau bukan, maka dia fi'il sahih. Kalau ada, baru dinamakan fi'il mu'tal. Ya, syukran Pak Ustaz. Afwan. Ada lagi yang ditanyakan, Iwan? Nggak ada? Lanjut, Pak Bayu. Fi'il sahih terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mahmus, ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Misalnya amaro, sa'ala, qoro'a. Baik. Ini yang pertama. Jadi fi'il sahih itu terbagi menjadi 3. Fi'il sahih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya mahmuz. Apa itu mahmuz? Dari kata hamaza. Ya, hamaza yahmazu. Artinya yang diberi hamzah. Mahmuz itu artinya yang diberi hamzah. Ya. Jadi fi'il yang ada huruf hamzah dalam huruf aslinya, maka dinamakan sahih mahmuz. Saya ulangi, fi'il sahih yang ada huruf hamzah dalam huruf aslinya, maka dinamakan sahih mahmuz. Oleh karena itu disebutkan di sini, fi'il yang pada huruf aslinya ada hamzah, maka namanya fi'il mahmuz, sahih mahmuz. Entah itu huruf hamzahnya di awal, di tengah, atau di akhir, yang penting ada huruf hamzah ya pada fi'il tersebut, maka dinamakan dengan sahih mahmuz. Contoh, amaro. Amaro. Di sini nggak ada huruf ilah. Hamzah itu bukan termasuk huruf ilah ya. Hamzah bukan termasuk huruf ilah. Yang huruf ilah itu alif. Jadi hamzah bukan huruf ilah. Maka dalam kata amaro nggak ada huruf ilah, sehingga fi'ilnya sahih. Kemudian ada hamzah di awalnya, maka masuk dalam kategori sahih mahmuz. Sa'ala, huruf hamzah di tengah. Selainnya itu adalah huruf sahih. Semuanya huruf sahih, apaan? Sin huruf sahih, hamzah sahih, lam sahih. Tapi karena hamzah di sini ada, maka dinamakan sahih mahmuz. Walaupun hamzahnya di tengah. Qara'ah, hamzahnya di akhir, tetap dinamakan sahih mahmuz. Ya. Akhoza. Akhoza. Sahih atau bukan, Pak Bayu? Sahih mahmuz. Sahih Hamzah. mahmuz. Akhoza. Ya. Sahih mahmuz. Akala. Makan. Akhoza mengambil akala. Sahih mahmuz. Nah, sahih mahmuz. Ya. Sahih mahmuz. Baik. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua mudhofah. Ialah mudhoah. Ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Ya. Ain dan lam fi'ilnya sama. Ada 2 huruf yang sama. Ya. 2 huruf yang double gitu kan. Maksudnya mudha'af itu ada 2 huruf yang sama. Ya, ada 2 huruf yang sama. Dan itu biasanya terjadi di ain dan lam fi'il. Ya, jadi ketika ada fi'il kemudian hurufnya double, maksudnya sama, dan itu biasanya di ain serta lam fi'il, maka dinamakan mudha'af. Jadi antum lihat dulu pertama kali, huruf-huruf ini terdapat huruf ilah apa enggak? Kalau enggak ada, maka sahih. Kemudian dilihat ada huruf yang sama enggak? Jika ada, maka dinamakan mudha'af. Jadi sahih mudha'af. Ya, contoh di sini, madda. Madda itu asalnya madada. Madda asalnya madada. Ya, coba kita biar lebih jelas. Madda itu asalnya Iwan madada ya. Madda asalnya madada.
Madada polanya fa'ala. Madda asalnya madada, polanya fa'ala. Lihat di ain dalam fiil. Dada. Ainnya dal, lam fiilnya dal. Berarti di sini ada dua huruf yang sama. Ada dua huruf yang sama. Ketika ada dua huruf yang sama, maka wajib diidghamkan. Ya, menjadi madda. Wajib diidghamkan menjadi madda. Begitupun qalla dalam contoh selanjutnya asalnya qalala. Berarti lam dan ain fiilnya sama, ain dan lam fiilnya sama, maka wajib ditasdidkan menjadi qalla. Goddo asalnya gododo. Berarti di sini ain dan lam fiilnya sama, maka wajib diidghamkan sehingga menjadi goddo. Ya, sehingga menjadi goddo. Baik, contoh lain misalnya Pak Bayu. Rodda. Ini termasuk fiil apa? Fiil mudhofa'ah, mudhofa'ah. Mudha'af. 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 Ya. Mudha'af. Fiil mudha'af. Baik. Misalnya Pak Wahyu. Farra termasuk fiil apa? Fi'il mudha'af. Asalnya apa? Haroro. Faroro. Farra asalnya faroro, ya. Farra ini asalnya faroro. Ya, berarti di sini ada ro yang sama. Ya, maka ditasdid menjadi farra. Ya, sama marro juga. Marro asalnya maroro. Ya. Hazza asalnya hazzaza. Nah, setiap ada ain dan lam fiil yang sama dalam sebuah fiil, maka fiil itu dinamakan mudha'af. Kemudian dinamakan sahih. Kenapa? Karena enggak ada huruf ilat. Ya, contoh tadi madda, mim, dal itu bukan huruf ilat, maka dinamakan sahih. Kemudian ada yang double, ada yang sama, maka dinamakan mudha'af. Sahih mudha'af. Farra sahih mudha'af. Ya, baik. Lanjut. Yang ketiga adalah fiil sahih salim. Ya, fiil sahih salim. Ini yang ketiga. Fiil sahih salim. Apa itu fiil sahih salim? Fiil yang tidak ada huruf hamzahnya, tidak ada huruf yang sama, dan tidak ada huruf ilat. Maka itu dinamakan fiil sahih salim. Ya, contoh ya, di awal kataba. Ya, contohnya kataba. Coba perhatikan kataba. Huruf-hurufnya di sini adalah huruf sahih, nggak ada huruf ilat. Kaf bukan huruf ilat, ta bukan huruf ilat, ba bukan huruf ilat, maka di sini namanya fiil sahih. Kemudian salim. Kenapa dinamakan salim? Karena nggak ada huruf hamzah dan nggak ada huruf yang sama. Ya, nggak ada huruf hamzah, nggak ada huruf yang sama, maka dinamakan fiil salim. Ya, fiil salim. Baik. Contoh misalnya Pak Abdullah Faruk doroba. Ini masuk dalam kategori apa? Pak Abdullah. Nggak ada ya? Yang Mas Adi. B1 ya? Doroba. Doroba. Fi'il sahih salim, Ustaz. Nggak ada juga orangnya. Andri.
Andrika. Doroba. Beda Bapak, beda, beda. Baik, nggak ada. Pasin. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Suara belum jelas Pak Ustadz. Bentar, kayaknya sinyalnya kurang bagus beliau. Oh gitu. Silakan Ustaz. Baik. Ya Pak Ustadz. Baik, tafadhal. Pak Andrika, siapa tadi Pak Asikin? Karena siapa tadi Pak Abdullah ya? Kenapa dinamakan sahih? Kataba. Karena sahih. Aduh. Enggak ada huruf ilatnya, Ustaz. Nah, karena nggak ada huruf ilatnya. Kemudian kenapa dinamakan salim? Karena tidak ada hamzah dan tidak ada ain sama lamnya nggak sama. Ya, jadi dia tidak masuk dalam kategori mahmuz, nggak ada hamzah, dan juga tidak masuk dalam kategori mudha'af. Ain dan lam fiilnya tidak sama, ya. Iya. Maka dinamakan sahih salim. Baik. Lanjut Pak Bayu. Yang B adalah fiil mu'tal. Adalah fiil yang pada huruf aslinya ada huruf ilat. Misalnya wasaba, soma, roma. Baik. Sekarang yang kedua, jenis yang kedua adalah fiil mu'tal. Ya, fiil mu'tal. Artinya fiil yang berpenyakit, ya, atau fiil yang ada huruf ilatnya, ada huruf penyakitnya. Ya, tidak, entah itu huruf penyakitnya di awal, di tengah, atau di akhir, selama ada huruf ilat, maka dinamakan fiil mu'tal. Ya, makanya, ya, keliru dalam contoh ditinjau dari bangunan huruf akhirnya itu keliru. Karena huruf ilat ini bisa terletak di awal, bisa terletak di tengah, bisa terletak di akhir. Dan fiil yang ada huruf ilatnya mau di awal, mau di tengah, mau di akhir dinamakan dengan fiil mu'tal. Dinamakan dengan fiil mu'tal. Nanti tergantung di mana letaknya. Jika di awal maka nanti dinamakan misal. Ya, jika di tengah dinamakan ajwab, jika di akhir dinamakan dengan nafis. Ya, dinamakan dengan nafis. Kemudian nanti tergantung jumlah huruf ilatnya. Ya, tergantung jumlah huruf ilatnya. Ya, apabila ada 2 huruf ilat dan terpisah maka dinamakan lafidh mafruq. Apabila huruf ilatnya ada 2 kemudian berdekatan maka dinamakan lafidh makrun. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Lanjut, Pak Bayu. Fiil mu'tal terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah mitsal. Ialah fiil mu'tal yang berhuruf ilat pada fa fiilnya. Misalnya wa'ada menjadi ya itu, wadu'a ya do'u, ya isa ya isu, ya asu, ya asu. Baik. Ini jadi sebagaimana kita jelaskan tadi Ikhwan,
Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang terdapat huruf illat ya pada huruf-hurufnya. Baik itu di awal, di tengah atau di akhir. Selama itu adalah huruf penyakit, maka fi'ilnya dinamakan fi'il mu'tal. Contoh wataba. Di sini huruf pertamanya adalah huruf wawu dan huruf wawu itu adalah huruf illat. Maka wataba namanya fi'il mu'tal. Soma. Soma di sini huruf tengahnya atau ain fi'ilnya itu adalah huruf alif dan huruf alif itu adalah huruf illat. Maka soma di sini dinamakan fi'il mu'tal. Kemudian roma. Roma di sini huruf terakhirnya huruf alif. Ya, dan huruf alif itu huruf illat. Maka roma juga dinamakan dengan fi'il mu'tal. Artinya tidak dibedakan di mana letak huruf penyakitnya, mau di wawu, mau di awal, mau di tengah, atau mau di akhir. Kalau istilahnya mau di pak fi'il, mau di ain fi'il, mau di lam fi'il. Selama itu huruf penyakit, maka fi'ilnya dinamakan mu'tal. Kemudian nanti ada istilah-istilah sendiri untuk tata letak huruf ilat itu. Ya, jika letaknya di awal atau di pak fi'il, maka dinamakan misal. Jika letak huruf ilatnya di awal, ya, atau pak fi'il istilahnya, maka dinamakan fi'il misal. Ya, fi'il misal, mu'tal misal. Ya, contoh wa'ada. Perhatikan kata wa'ada. Di sini wawu adalah merupakan huruf ilat dan letaknya di awal atau di pak fi'il. Maka wa'ada masuk dalam kategori mu'tal misal namanya. Mu'tal misal, ya. Ya'idu itu fi'il mudhari'nya. Ya, asalnya yau'idu, ya. Nanti terjadi proses ilal sehingga menjadi ya'idu. Nanti dibahas. Kemudian contoh yang kedua wadha'a, meletakkan. Wadha'a. Wawu di sini adalah merupakan huruf illat, letaknya di awal. Letaknya di awal atau di fa fi'il, maka dinamakan mu'tal misal. Kemudian ya Isa. Ya Isa, ya di sini adalah merupakan huruf illat, letaknya di awal, maka dinamakan mu'tal misal. Jadi kesimpulannya, mu'tal apabila huruf awal, huruf illatnya di awal atau di fa fi'il, maka dinamakan dengan misal, ya. Misal, contoh misalnya, contoh wasola, wasola. Pak Asikin atau Pak Asikin wasola. Ini Ya, Pak Ustaz. sahih atau mutal wasola? Wakola karena di awal ada huruf ilat, mutal, Pak Ustaz, mutal. Mutal apa? Mutal misal. Nah, mutal misal wasola, ya. Baik. Wa ada artinya apa, Pak Ustaz? Wa ada. Menjanjikan. Oh ya, masih Pak Ustaz. Ya. Baik. Lanjut, Pak Bayu. Yang kedua adalah ajwaf. Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain fi'ilnya. Misal ada ya'udu, ba'a yabi'u, khofa yakhofu. Baik. Sekarang jenis mu'tal yang kedua adalah ajwab. Apa itu ajwab? Ajwab itu adalah fi'il yang huruf ilatnya di tengah atau fi'il yang huruf ilatnya di ain fi'ilnya. Ya, fi'il yang huruf ilatnya di ain fi'ilnya atau di tengah, maka dinamakan dengan mu'tal ajwab. Ya, mu'tal ajwab. Contoh ada. Perhatikan kata ada, maka di sini alif itu berada di tengah atau di ain fi'il. Berarti ini namanya ajwab. Ya, mu'tal ajwab. Mu'tal kenapa? Karena ada huruf ilat. Ajwab kenapa? Karena huruf ilatnya ada di tengah atau di ain fi'il. Ba'a. Ya, ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Jadi ba'a. Huruf ilat ada, maka dinamakan mu'tal. Kemudian letaknya di mana? Di ain fi'il. Di ain fi'il. Maka dinamakan ajwab. Yabi'u juga sama. Yabi'u, ya'udu di sini
huruf ilat ada waw, maka dinamakan mu'tal. Letaknya di mana? Di tengah. Di ain fiil. Bukan di tengah kan itu, gitu kan? Bukan di tengah. Di tengah namanya. Kenapa? Karena yang jadi patokan adalah huruf aslinya. Huruf aslinya adalah ain, waw, dal. Itu huruf aslinya. Ya itu adalah huruf mudharaah, huruf tambahan, ya. Untuk menunjukkan dia mudhari, fiil mudhari. Jadi yang jadi patokan itu huruf asli fiilnya ya, huruf aslinya. Hingga nanti tetap letaknya huruf ilat di tengah. Ya'udu huruf aslinya ain waw dal. Berarti waw letaknya di mana? Di tengah. Atau bahasa gampangnya di ain fiil. Maka dinamakan dengan ajwab. Ya sama, yabi'u juga sama, ada ya mu'tal, kemudian letaknya di ain fiil atau di tengah, maka namanya ajwab. Khofa, ya khofu, sama ada huruf ilat, yaitu alif, berarti mu'tal. Letaknya di mana? Di ain fiil atau di tengah, maka dinamakan ajwab. Ya, ajwab. Contoh lain, misalnya nama ya namu. Nama ya namu. Pak Pujo, ini sahih atau mu'tal? Nama ya namu. Nama ya. Sahih Ustaz. Hah? Kenapa sahih? Nama. Coba lihat huruf-hurufnya. Yang mana Ustaz? Nama. Nama. Nun alif mim. Nama. Oh, mu'tal Ustaz. Mu'tal. Kenapa mu'tal? Ada alifnya di tengah Ustaz. Ya, berarti mu'tal apa? Mu'tal ajwaf. Nah, mu'tal ajwab. Ya, mu'tal ajwab. Ya, mu'tal ajwab. Berarti Ya. Berarti mengacunya ke fiil madi semua Ustaz. Mau fiil mudhari juga tetap ditinjau fiil mudhari. Untuk melihat bangunan aslinya semua balik ke fiil madi ya Ustaz? Bu, ya bukan bangunan, melihat bangunannya. Maksudnya melihat bangunannya itu adalah huruf-huruf aslinya dilihat, Pak Bujo. Ya, huruf aslinya. Ya'udu, huruf aslinya itu apa aja? Ya. Ain waudal kan? Ya, ianya itu tambahan ya Ustaz ya kalau begitu? Ya, itu namanya huruf mudharaah yang menunjukkan dia adalah fiil mudhari. Oh, iya. Nah, jadi fiil itu, huruf fiil itu nanti ditinjau dari jumlah hurufnya. Ada dua macam, Iwan. Ada yang sulasi mujarrad, artinya huruf aslinya 3. Ada yang rubai mujarrad, artinya huruf aslinya 4. Ya. Nah, jadi di sini contoh-contoh yang dibahas tadi semuanya huruf aslinya 3. Huruf aslinya 3, maka cari huruf aslinya mana? Ya'udu, huruf aslinya ain waudal. Nah, berarti di huruf aslinya ada huruf ilat, ada. Yaitu wawu, berarti mu'tal. Letaknya di mana? Di ain fiil atau di tengah, maka masuk dalam kategori ajwab. Oh, bagus Ustaz. Sama jelas ya Pak Pujo ya? Jelas. Sama satu lagi Ustaz. Kalau yang belakangnya tasdid itu berarti ada 2 huruf sebenarnya atau gimana Ustaz? Ya, yang kayak tadi rodda itu ya, atau madda. Ya. Itu sebenarnya memang ada 2 huruf. Itu asalnya ada 2 huruf. Madda asalnya madada. Tadi kan udah kita jelaskan. Madda asalnya madada, berarti ada 2 dal. Semua bentuk pasti seperti itu Ustaz. Ya. Setiap ada tasdid itu sebenarnya ada 2 huruf. Ya, pasti. Ada 2 huruf yang sama. Oh, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Makanya dinamakan mudha'af. Intinya mudha'af itu pasti ada 2 huruf yang sama. Fi'il mudha'af itu pasti ada 2 huruf yang sama. Di mana letaknya? Di ain fi'il dan lam fi'il. Itu pasti hurufnya sama. Karena sama, maka diidghamkan atau ditasdidkan. Afan Ustaz. Ya, Pak Subhan. Berarti itu yang ajwaf Ustaz, yang ada tadi, ada
Dia asalnya awada Ustaz ya? Ya, asalnya awada. Nanti terjadi proses ilal namanya Pak Subhan. Kaidahnya idza taharrakat wawun wan fataha ma qablaha kulibat alifan. Apabila ada wawu berharokat sebelumnya fathah maka wawu diganti alif. Ya, ada asalnya awada. Wawunya berharokat enggak Pak Subhan? Berharokat. Ya. Sebelum wawu berharokat fathah? Iya. Berharokat Ya. fathah. Ustaz. Maka setiap ada wawu berharokat sebelumnya fathah, wawunya diganti alif. Sehingga menjadi ada. Yes. Ba'a asalnya apa ba'a Pak Subhan? Baya'ah. Alifnya baya'a misalnya. Kaidahnya sama, setiap ada ya berharokat sebelumnya fathah diganti alif menjadi ba'a. Kenapa bukan bawa'a Ustaz? Lihat fi'il mudhari'nya. Oh, dari fi'il mudhari'nya lihat ya. Alif itu gantian apa? Waw atau ya, maka lihat fi'il mudhari'nya. Ketika di fi'il mudhari' waw, maka alif asalnya waw. Ketika di fi'il mudhari' ya, maka alif asalnya ya. Jadi kalau khabar Ustaz, ketika di fi'il mudhari' alif, maka alifnya asli di fi'il madi, bukan gantian oh, waw, bukan gantian ya. Oh ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang ditanyakan, Iwan? Selanjutnya, Pak Bayu, yang ketiga. Yang ketiga adalah nakis. Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada lam fi'ilnya. Misal, da'a, yada'u, baka, yabki, rodiya, yardo. Baik. Ya. Sekarang yang ketiga, mu'tal yang ketiga adalah naqis. Apa itu mu'tal naqis? Mu'tal yang huruf ilatnya di akhir. Ya. Mu'tal yang huruf ilatnya di akhir atau di lam fi'il. Ya. Jadi kapanpun antum menemukan huruf ilat terletak di akhir fi'il atau di lam fi'ilnya, maka dinamakan naqis. Fi'il mu'tal naqis. Contohnya da'a. Alif letaknya di mana? Di akhir atau di lam fi'il. Maka da'a namanya fi'il naqis. Yad'u. Wawunya letaknya di mana? Di akhir atau di lam fi'il. Maka dinamakan mu'tal naqis. Baka alif huruf ilat letaknya di mana? Di akhir atau di lam fi'il. Maka dinamakan mu'tal naqis. Yabki ya huruf ilat letaknya di mana? Di akhir atau di lam fi'il, maka dinamakan mu'tal naqis. Radiya ya huruf ilat letaknya di akhir, dinamakan mu'tal naqis. Yarda alif huruf ilat letaknya di akhir, dinamakan mu'tal naqis. Ya. Jadi kesimpulannya mu'tal itu adalah yang ada huruf ilat di salah satu dari huruf-huruf fi'ilnya. Ya. Apabila letaknya di awal, maka dinamakan mu'tal misal. Apabila letaknya di tengah atau di ain fi'il, maka dinamakan ajwab. Apabila letaknya di akhir atau di lam fi'il, maka dinamakan naqis. Ya. Kemudian selanjutnya, apabila huruf ilatnya berjumlah 2. Kalau yang tadi contoh-contoh di atas itu huruf ilatnya 1. Sekarang apabila huruf ilatnya jumlahnya 2. Ya. Saya baca Pak Bayu. Yang keempat adalah lafif mafruk, ialah fi'il yang berhuruf ilat pada fa dan lam fi'ilnya. Misal, wako, yaki, wafa, yafi, waliya, yali. Ya. Baik. Sekarang apabila jumlah huruf ilatnya ada 2, apabila jumlah huruf ilatnya ada 2, Ikhwan, ya. Kemudian jika terpisah huruf ilat tersebut, maksudnya tidak bergandengan, tidak berdekatan, dipisah oleh salah satu huruf yang ada dari huruf-huruf fi'il, maka dinamakan lafif mafruq. Ya, lafif mafruq.
Jadi dinamakan lafid ketika huruf ilatnya ada dua. Saya ulangi, dinamakan lafid ketika huruf ilatnya ada dua. Kemudian dinamakan mafruq ketika terpisah huruf ilat tersebut, enggak berdekatan. Ya, makanya definisi yang dibawakan mu'allif di sini, huruf ilatnya terletak di fa fi'il dan di lam fi'il. Ya, jadi huruf ilatnya ada dua, kemudian terpisah. Ya, letaknya di awal sama di akhir, di fa fi'il dan di lam fi'il. Ya, letaknya terpisah, maka dinamakan lafid mafruq. Ya, lafid mafruq. Lafid karena memiliki dua huruf ilat, kemudian mafruq dinamakan mafruq karena terpisah. Ya, terpisah. Yang satu letaknya di awal, yang satu letaknya di akhir atau di fa fi'il dan di lam fi'il, maka dinamakan mafruq. Ya. Contoh di sini waqo yaki. Ya. Waqo yaki. Waqo wau huruf ilat. Alif huruf ilat di akhir. Maka di sini ada dua huruf ilat, makanya lafid namanya, lafid. Kemudian huruf ilatnya berdekatan atau terpisah, terpisah. Yang satu letaknya di awal, yang satu letaknya di akhir. Dinamakan mafruq. Ya, lafid mafruq. Yaqi asalnya yauqiyu. Ya, yaqi asalnya yauqi. Ya, yauqi. Waqo yaqi, yauqi. Berarti di sini wau ada huruf ilat wau. Nanti dibuang wawunya karena proses ilal. Kemudian ada huruf ilat ya di akhir. Ada dua huruf ilat yang terpisah dinamakan lafid mafruq. Ya, lafid mafruq. Sama wafa juga ada huruf ilat wawu sama alif, letaknya terpisah, berarti lafid mafruq. Yafi asalnya yaufi, ya. Wafa yafi, yaufi asalnya yaufi, wazannya yafilu, yaufiyu, ya. Yafilu. Nah, jadi ada wawu di wawu sama ada ya di akhirnya. Berarti ada dua huruf ilat, kemudian dipisah, maka dinamakan mafruq. Ya. Sama waliya juga wawu ya. Nah, huruf ilat dua, letaknya terpisah, mafruq, lafid mafruq. Yali, yauli asalnya. Yauliyu, waliya yauliyu. Fa'ila yafilu. Ya. Wawunya nanti dibuang karena proses ilal. Ya, pada dasarnya ada huruf wawu dan ya. Berarti itu ada dua huruf ilat, letaknya terpisah, dinamakan lafid mafruq. Ya. Baik, yang kelima. Yang kelima adalah lafif makrun. Ialah fiil yang berhuruf ilat pada ain dan lam fiilnya. Ya, ini sekarang lafif makrun. Lafif itu artinya apa? Ada dua huruf ilat. Lafif itu ada dua huruf ilat. Kemudian makrun itu artinya berdekatan. Jadi huruf ilatnya berdekatan. Contoh rawa. Rawa. Di sini ada dua huruf ilat, wawu dan alif. Letaknya berdekatan, bersampingan. Ya, tidak terpisah, berdekatan. Wawu dan alif berdekatan. Maka dinamakan lafif makrun. Yarwi sama ya wawu, letaknya berdekatan, sama-sama huruf ilat. Maka dinamakan lafif makrun. Qawiyah sama juga ya wawu, lafif berdekatan, makrun. Yaqwa alif wawu berdekatan, makrun. Nawa juga sama. Wawu alif berdekatan, lafif makrun. Yanwi wawu ya berdekatan, lafif makrun. Kesimpulannya, apabila ada dua huruf ilat dalam satu fiil, maka dinamakan lafif. Jika terpisah, dinamakan mafruq. Jika berdekatan, dinamakan makrun. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau ain dan lam fiil yang berdekatan Ustaz ada ya enggak? Ya. Kalau ain dan lam fiil, Ain dan lam fiil. Tidak ada. Bukan apa? Fa dan lam fiil Ustaz. Itu kan ain dan lam fiil. Ya, fa dan lam fiil Ustaz. Fa dan lam fiil maksudnya. Iya. Tidak ada. Ada ya? Tidak ada. Ya. Terus ini karena ilat. biasanya yang berdekatan itu adalah di tengah dan di akhir. Oh ya, Ustaz. Ini pembahasan ilat
anu ya, Ustaz, pokok bahasan tersendiri ya, Ustaz. Apanya? Ada pembahasan tentang ilat ini, kayaknya agak rumit. Ada pembahasan tersendiri, Ustaz. Pokok bahasan Pembahasan apa? tersendiri. Apa? Iya, pembahasan tersendirinya ada, Ustaz. Tentang ilat. Yang pembahasan apa? Ilat. Huruf ilat itu cuma Bagaimana cara merubah-rubah itu, Ustaz? Oh, merubah-rubahnya. Iya. Itu ada di nanti namanya i'lal namanya. Oh, ilal. Pembahasan tentang i'lal. Ya, i'lal itu adalah perubahan, memindahkan, ya, merubah, memindahkan, dan membuang. Oh, iya. Atau merubah atau mengganti, memindahkan, dan membuang. Itu i'lal namanya. Nanti perubahan itu alif, wawu dirubah alif, ya dirubah alif. Nah, seperti ada itu asalnya awada, kemudian wawu dirubah menjadi alif hingga menjadi ada. Ya. Pembuangan contohnya. Ya. Yadau asalnya yaudau. Yadau asalnya yaudau dengan pola yaf'alu, nanti wawunya dibuang sehingga menjadi yadau. Itu namanya pembuangan. Ya. Jadi ada perubahan, ada pembuangan, ya. Kemudian nanti ada pemindahan. Ya. Ada pemindahan. Ya, Ustaz. Ya, contoh yang pemindahan misalnya. Siapa yang bisa? Pemindahan. Nah, pemindahan itu seperti apa ya? Nah, Anda lupa contohnya yang pemindahan. Soma, yasumu. Yasumu, ya. Yasumu misalnya. Soma, yasumu. Yasumu. Coba kita tulis yasumu. Ya, sin, waw. Mim. Asalnya yasumu. Yasumu asalnya yasumu. Wazannya yaf'ulu. Gitu kan? Yasumu asalnya yasumu. Polanya yaf'ulu. Kemudian harokat waw dipindah ke shad sehingga menjadi yasumu. Nah, itu namanya pemindahan. Pak Subhan. Berarti sama dengan qala yaqul, Ustaz. Sama. Qala yaqulu asalnya yaqulu. Qala yaqulu. Yaqulu asalnya yaqulu. Yaqwa ya. Ya, yaqulu. Qalanya yaqulu. Nanti harokat waw dipindah ke qaf sehingga menjadi yaqulu. Nah, pemindahan semacam ini dinamakan ilal. Jadi ilal itu ada pemindahan, ada pembuangan, ada perubahan. Dan itu ada pembahasan sendiri, Pak Subhan. Ya, naam, Ustaz. Baik. Syukran. Ada lagi yang ditanyakan, Iwan? Seputar pembahasan fi'il ditinjau dari bangunannya. Ya, Pak Sikin. Ya, begini Pak Ustaz. Ini mengenai fi'il sahih. Dia kan punya pola nih fa'ala. Kalau mutal itu tidak ada Pak Ustaz ya? Ya. Pertanyaan pertama itu Pak Ustaz. Sama polanya fa'ala juga. Oh, sama Pak Ustaz. Ya, walaupun ada ilat di situ Pak Ustaz. Coba wa'ada itu fa'ala. Oh, sama Pak Ustaz. Walaupun ilat ya. Ada huruf ilat kan? Iya, sama. Sama. Makanya itu dinamakan ya fa'ala itu nanti jadi patokan huruf asli. Ya. Fa'ala itu patokan huruf asli nanti. Ya lihat fa'ala, fa-nya sejajar dengan wawu, berarti wawunya letaknya di fi'il namanya atau di awal, maka namanya misal. Seperti itu Pak Asikin. Iya.
Nah, yang kedua Pak Ustadz ini mengenai artinya ada pola yang berubah, misalnya ada huruf tambahan. Misalnya istighfaro gitu Pak Ustadz. Sebentar. Istighfaro itu kan huruf aslinya ada huruf tambahan, ada huruf asli. Itu polanya mungkin beda juga dikit Pak Ustadz ya. Nah, itu Ya, nanti itu kita bahas di pasal ya, huruf aslinya gofaro itu huruf aslinya. Ya gofaro betul. Gofaro itu huruf aslinya. Nanti selainnya adalah huruf tambahan. Ya maksud saya itu masih dalam posisi pembahasannya Pasikin di halaman 41 nanti. Oh begitu Pak Ustadz ya. Berarti ada di halaman berikut Pak Ustadz ya. Artinya yang penting kalau yang sohe di sini hanya bicara tanpa huruf tambahan Pak Ustadz ya. 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 Syukran Pak Ustadz. Nanti pembahasannya di halaman 41 dan 42. Ya, syukran Pak Ustadz. Pasal selanjutnya. Maksud Pak Asikin gimana? Ya. Ya. Enggak, walaupun ada huruf tambahan juga, Pak Asikin. Ya. Walaupun ada huruf tambahan, Pak Asikin, dilihat Tunggu sebentar ya, kayaknya sinyalnya Ustadznya agak ini. Ya Ustadz, silakan. kok anak keluar terus ya? Kenapa? Sinyal kali Ustadz. Ya bisa jadi ya. Tapi bagus kayaknya sinyalnya 4G ini. Ya qadarullah Ustadz. Baik Iwan, sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita ke latihan di situ. Latihan. Mulai dari Pak Bayu ini ya. Pak Bayu. Dana. Iya Ustadz. Dana termasuk fi'il apa? Sahih atau mu'tal? Dana. Ada alifnya di tengah. Ya, berarti dia termasuk mu'tal. Mu'tal yang apa? Di tengah itu berarti ajwaf. Nah, mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf. Pak Wahyu, ya denu. Sahih atau mu'tal? Pak Wahyu. Mu'tal. Mu'tal. Mu'tal apa? Nakis, Ustaz. Nah, nakis. Karena letaknya di akhir huruf ilatnya. Di akhir. Nah, baik. Mumtaz. Selanjutnya, Pak Asikin. Qala. Ya Pak Ustadz. Qala. Sahih atau mu'tal? Kalau untuk kola posisinya di posisi sahih Pak Ustadz. Sahih. Kenapa sahih? Oh ya, bukan Pak Ustadz. Itu ada alif di tengah Pak Ustadz. Berarti apa? Berarti mutal. Mu'tal apa? Mutal azwab. Nah, mu'tal ajwab. Ya. Qalla. Pak Abdullah Faruk. Qalla. Qalla. Sahih Ustaz. Sahih. Sahih yang apa? Mudha'af ya. Mudha'af. Ya. Kenapa mudha'af? Apa? Karena ada dua huruf yang sama.
mudha'af. Mana sih? Ya. Mudha'af. Mudha'af itu ada dua huruf yang sama. Oh iya, Ustaz. Qalla asalnya qalala gitu, ada dua lam. Ya, kemudian ditasdidkan karena sama hurufnya hingga menjadi qalla. Baik. Yakli. Yakli. Pak Aji, yakli. Sahih atau mu'tal? Yakli. Enggak ada orang. Pak Andrika. Maaf Ustaz. Oh, tafadhol. Yakli, Pak Mas Aji. Fi'il mu'tal Ustaz. Mu'tal. Mu'tal yang apa? Mu'tal yang apa itu? Mafruk. Kenapa mafruk? Khafif mafruk. Ada ilat terpisah Ustaz. Nah, Yakli. Ya. ada berapa huruf ilat? 2 Ustaz. Mana huruf ilat yang 2? Ya di awal dan di akhir. Iya, di awal itu huruf mudhara'ah. Jadi yang dilihat itu adalah huruf aslinya. Oke. Huruf aslinya belum tahu Ustaz. Qaf, lam, ya. Qaf, lam, ya. Ya, artinya qaliya, yakli. Oh, berarti dia adalah fi mu'tal yang nakis Ustaz. Nah, mu'tal yang nakis. Nakis. Ya, karena ya di sini di awal adalah huruf mudhara'ah ya. Dan makanya di awal itu udah ditegaskan yang huruf aslinya ada huruf ilat dinamakan mu'tal. Yang huruf aslinya tidak ada huruf ilat dinamakan sahih. Ingat nggak, huruf asli, huruf asli. Huruf asli. Huruf asli itu yang jadi patokan fa'ala. Mana fa fiilnya, mana ain fiilnya, mana lam fiilnya. Jika fa fiil sampai lam fiil itu tidak ada huruf ilat, fa fiil, ain fiil, lam fiil tidak ada huruf ilat, maka sahih. Jika ada huruf ilat maka mu'tal. Ya, dilihat fa fiil, ain fiil, lam fiilnya. Baik. Selanjutnya. Pak Mas ini siapa ini? Saya bantu panggilin Ustaz. Ya, silakan. Ya, Mas Adzan Ferian. Baik. Sako. Nah, selanjutnya sako. Sahih atau mu'tal? Ada orangnya? Ada Ustaz. Mu'tal. Sako. Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Nah, mu'tal yang apa? Mu'tal. Ya, mu'tal yang apa? Nakis. Nah, sahih, mumtaz. Barakallahu fiik. Mu'tal yang nakis. Kemudian yaqra'u. Selanjutnya Pak Adrian Pak Andrikas Sinaga. Ya, tafadhal Pak Andrika. Yaqra'u. Sahih atau mu'tal? Halo Pak Andrika. Ganti Mas Arif. Mas Arif Wahyudi silakan. Arif, yaqra'u. Sahih atau mu'tal? Yes, Ustaz. Yaqra'u. Sahih atau mu'tal? Sahih Ustaz. Sahih. Sahih yang apa? Yang salim, yang mahmus, atau yang mudha'af? Yaqra'u. Gimana Ustaz? Kan yaqra'u fi'il sahih. Nah, sahihnya masuk dalam kategori
salim, mudha'af atau mahmuz? Masuk ke mudho'af, Ustaz. Kalau mudha'af itu berarti ada dua huruf yang sama, di ain fi'il dan lam fi'ilnya sama hurufnya. Di sini kan ain fi'ilnya ro, lam fi'ilnya hamzah. Sama nggak ro dengan hamzah? Itu huruf yang sama atau berbeda? Beda. Berbeda, berarti bukan mudha'af. Sahih yang apa? Pak Arif. Siapa ini? Pak Andrika ya? Atau Pak Arif? Mas Arif. Ya, ya, Mas Arif. Jadi sahihnya apa? Mahmuz, salim, atau mudha'af? Kalau mudha'af bukan. Jelaskan ulang nih Pak Arif. Sahih itu yang tidak ada huruf ilat. Ya, di sini nggak ada huruf ilat. To itu bukan huruf ilat, ko bukan huruf ilat, hamzah bukan huruf ilat, berarti sahih. Kemudian sahih terbagi menjadi 3. Yang pertama mahmuz. Mahmuz itu artinya ada huruf hamzah. Di antara huruf sahihnya adalah hamzah, maka dia mahmuz. Kemudian mudha'af itu artinya di antara huruf-hurufnya itu ada yang sama. Berarti ain fi'il, lam fi'ilnya sama. Itu namanya mudha'af. Kemudian salim. Salim itu artinya yang sahih tapi bukan masuk mudha'af, bukan masuk mahmuz. Sekarang yaqra'u masuk yang mana? Mahmuz, kan? Mahmuz. Kenapa mahmuz? Kenapa mahmuz, Mas Arif? Karena ada hamzah. Karena ada hamzah, ya. Pokoknya kalau ada hamzah pasti mahmuz ya, Mas Arif ya. Patokannya itu berarti, Ustaz? Ya, patokannya. Jadi lihat aja, mahmuz itu yang ada hamzahnya. Yang huruf aslinya salah satu adalah hamzah, mahmuz namanya. Kalau mudha'af itu yang huruf aslinya di ain serta lam fi'ilnya sama, itu namanya mudha'af. Kalau ain dan lam fi'ilnya sama hurufnya, maka mudha'af. Yang ketiga salim. Salim itu yang bukan mudha'af, yang bukan mahmuz. Contoh, kataba. Kataba ini sahih karena nggak ada huruf ilat. Kemudian dia bukan mahmuz karena nggak ada hamzah. Bukan mudha'af karena ain dan lam fi'ilnya berbeda hurufnya. Jelas ya Pak Arif ya? Insya Allah, Ustaz. Masih Baik. apa namanya? Ya, masih perlu Meraba-raba. diulang-ulang. Ya. Baik. Torwa. Selanjutnya, Apuan. Torwa. Berarti Mas Dedi Kurniawan. Ya. Saya tafadhal Mas Dede. Torwa. Kayaknya nggak ada orang. Ada Ustaz, mic-nya udah nyala. Ada ya? Ada. Ya, tafadhal Mas Dede. Torwa. Torwa. Mana? Apa nggak ada suaranya? Mungkin sinyalnya kali ya ganti. Berarti sekarang itu Mas Heri. Mas Heri, tafadhal. Torwa. Mu'tal nakis Ustaz. Nah, mu'tal nafis. Ya. Kenapa mu'tal nafis, Mas Heri? Karena ada huruf ilah wawu di lam fiilnya Ustaz. Akhir.
Bilang fiil ya, mu'tal nakis. Ya, baik. Syukran. Selanjutnya akhoza. Selanjutnya Mas Lutfiha. Akhoza. Mahmuz Ustaz. Nah, mahmuz. Sahih mahmuz. Sahih mahmuz. Mumtaz. Nah, mumtaz. Kemudian selanjutnya aba. Mas Pujo. Aba. Ini belakangnya alif apa bukan Ustaz ya? Alif maksur apa bukan ya? Alif. Kalau belakangnya alif maksur berarti mu'tal apa yang terakhir ya? Nakis Ustaz. Mu'tal nakis. Mu'tal nakis ya. Mu'tal nakis ya. Jadi jangan bilang mahmuz nakis, itu salah ya. Mu'tal nakis. Jadi mahmuz itu hanya ada dalam sahih ya. Mahmuz itu ada dalam sahih. Di sini walaupun ada hamzah, tapi salah satu hurufnya adalah huruf ilat, maka mu'tal nakis kita bilang. Enggak dilihat lagi hamzahnya. Yang dilihat hamzah itu adalah ketika sahih ya Iwan ya. Baik, selanjutnya yahibbu. Selanjutnya Oppo A1 ini silakan Oppo. Lewat berarti Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Pak Ronald. Siap, Pak Ronald. Yahibbu. Yahibbu. Ya. Sahih mudha'af. Nah, sahih mudha'af. Mumtaz. Ya. Sahih mudha'af. Asalnya yahtifu ya. Yahibbu itu asalnya yahtifu. Ala wazni yaf'ilu. Kemudian nanti terjadi proses ilal sehingga menjadi yahibbu. Baik, selanjutnya wara. Pak Bayu berarti. Pak Subhan masih ada Ustadz? Belum selesai. Pak Subhan. Iya. Pak Subhan, wara. Mu'tal Ustaz. Lafif Ada berapa huruf mafruk. Ustaz? Lafif mafruk. Lafif mafruk. Jadi mu'tal yang lafif mafruk. Kenapa lafif mafruk? Karena dijelaskan. Karena huruf ilatnya berbeda Ustaz. Berpisah. Dua. Ada dua. Huruf ilatnya ada dua, huruf ilat kemudian berpisah. Ya, kemudian berpisah ya. Maka dinamakan lafif mafruk. Nah. Baik. Selanjutnya ala. Selanjutnya Pak Sugeng Raharjo. Nah. Ini ala apa ya? Hamzah apa? Alif ini terakhir. Hamzah alif tetap. Alif. Ala yaqbu. Alif. Alif ya. Berarti kalau alif berarti mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal nakis Ustaz. Nah, mu'tal nakis. Mu'tal nakis. Baik, mumtaz. Alaqa. Selanjutnya. Mas Suhardi. Nah, Ustaz. Alaqa. Alaqa sahih Ustaz ya? Sahih yang apa? Salim. Nah, sahih yang salim, mumtaz. Sahih yang salim. Selanjutnya sa'ala. Sa'ala Pak Tito Muspakpahan. Ada fi'il sahihun. Fi'il sahihun mahmuzu ainin. Nah, sahih mahmuz ain. Mumtaz. Sahih mahmuz ain. Baik. Selanjutnya salah. Pak Ujang. Nah, Ustaz. Silakan Pak Ujang. Salah. Ya. Salah yasilu. Mu'tal Ustaz. Mu'tal ajwaf. Nah, mu'tal ajwaf. Mumtaz. Yai asu.
Pak Bayu. Asu fiil mu'tal. Mu'tal yang dia misal. Misal. Nah. Mu'tal misal. Baik. Tawah. Wahyu. Pak Wahyu. Tawah. Tawah yatwi. Tawah. Tawah. Mu'tal lafif makrun. Latif makrun. Nah, mu'tal latif makrun. Tawah. Sama ya. Abdullah Faruk. Ya. Pak Abdullah Faruk berarti ya bisa. Rawa itu sama dengan tawa. Latif makrun. Sekarang ya bisa. Pak Abdullah Faruk. Ya bisa. Ya bisa. Mu'tal. Apa ini ya? Huruf ilatnya di mana? Awal, Ustaz. Awal berarti? Di fa-nya itu berarti daerah yang huruf aslinya ada huruf misal ya. Misal. Misal, nah, misal. Ya, misal, misal. Nah. Selanjutnya yasuku. Mas Adrian Ferian. Yasuku. Ajwaf. Nah, ajwab. Ya, mu'tal, ajwab. Mumtaz. Sabako. Mas Haji. Sahih. Sahih Salim. Sahih Salim. Nah. Radiyah. Radiyah. Berarti Pak Andrika Sinaga sudah adakah? Ganti Mas Heri berarti. Silakan Mas Heri. Rodiyah ya? Ya, Rodiyah. Apa ya? Rodiyah mu'tal nakis. Nah, mu'tal nakis. Nah, sahih. Wajada. Terakhir wajada. Pak Pujo. Yang mana Ustaz? Wajada. Wajada. Wajada sahih. Kok sahih? Mu'tal misal Ustaz. Mu'tal misal. Nah, mu'tal misal. Baik, ahsantum. Ya, ahsantum. Jadi pembahasan pertama yang terkait dengan fiil adalah fiil ditinjau dari huruf-huruf aslinya atau bangunannya, Ikhwan ya. Fiil ditinjau dari huruf-huruf asli atau bangunannya, maka ada sahih, ada mu'tal. Sahih ada 3. Yang pertama itu mahmuz, ketika salah satu dari huruf fiilnya hamzah dinamakan mahmuz. Kemudian yang kedua mudha'af, yaitu apabila ain dan lam fiilnya sama atau ada huruf yang sama, maka dinamakan mudha'af. Kemudian ditasdidkan huruf yang sama tersebut, diidghamkan. Kemudian selanjutnya salim, sahih salim, itu ketika dia hurufnya huruf sahih, artinya bukan huruf ilat, kemudian bukan hamzah dan bukan mudha'af, bukan mahmuz dan bukan mudha'af, maka dinamakan salim. Nah, selanjutnya mu'tal. Ya, mu'tal itu adalah fiil yang salah satu fiil yang ada huruf ilat, ya. Fiil yang ada huruf ilat di huruf-huruf aslinya. Atau huruf aslinya itu adalah salah satu huruf ilat, salah satunya huruf ilat. Atau beberapa dari huruf aslinya adalah huruf ilat, maka dinamakan dengan mu'tal.
Ya, jadi mu'tal itu adalah fiil yang ada huruf ilat di huruf-huruf aslinya. Ya. Fiil yang ada huruf ilat di huruf-huruf aslinya dinamakan mu'tal. Kemudian mu'tal itu ada 5 macam. Pertama misal, yaitu fiil yang huruf ilatnya di awal atau di fa fiil. Kemudian yang kedua ajwab, fiil yang huruf ilatnya di ain fiil atau di tengah. Kemudian naqis, fiil yang huruf ilatnya di akhir atau di lam fiil. Kemudian apabila huruf ilatnya ada 2 dan terletak di awal serta di akhir atau di fa fiil dan di lam fiil, maka dinamakan lafidh mafruq. Kemudian apabila hurufnya itu terletak di ain fiil dan lam fiil berdekatan, maksudnya maka dinamakan makrun, lafidh makrun. Nah, ini fiil ditinjau dari huruf-huruf aslinya. Ya, dan insya Allah pada pasal yang kedua atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang fiil ditinjau dari tarkibnya. Ya, dari tarkibnya, susunannya. Ya, susunannya. Maksudnya di sini adalah jumlah hurufnya. Ya, tarkib di sini adalah fiil ditinjau dari jumlah hurufnya. Ya. Apabila jumlah hurufnya, huruf aslinya 3, dinamakan sulasi nanti. Apabila jumlah huruf aslinya 4, maka dinamakan rubai. Kemudian apabila ada tambahan di huruf aslinya, maka dinamakan mazid. Nah, itu yang akan dipelajari insya Allah di pasal yang kedua ini. Ya. Baik, ada yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita akhiri? Ya Pak Ustaz.